dan saya Yulivia Patricia Mokar, kami dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Di sini kami akan menjelaskan sesuai dengan judul makalah kami, yaitu tentang ular king cobra. Simak video dari kami berikut ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada 6 topik pembahasan yang kami ambil, yaitu yang pertama mengenal ular king cobra, yang kedua ciri morfologi dan cara berkembang biak, yang ketiga ekologi dan faktor-faktor terkait dengan lahan basah, yang keempat manfaat dari ular king cobra, yang kelima hal-hal penting yang harus diketahui tentang ular king cobra, dan yang terakhir ancaman, dampak, pemanfaatan, dan saran agar ular king cobra tetap lestari. Sekarang saya akan membahas bagian yang pertama, yaitu mengenal ular king cobra. Apa sih ular king cobra itu? Ular kobra dan ular king cobra berbeda ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini sering mendengar info tentang ular kobra, namun tidak dengan ular king cobra. Baiklah, berikut penjelasan tentang ular king cobra. Ular king cobra adalah ular beracun terbesar di dunia yang dapat tumbuh hingga panjang 5,6 meter. Nama latin dari king cobra adalah Ophiopagus hanah yang memiliki arti raja pemakan ular. Ophiopagus hanah ini dikenal racun mematikan dan ukuran yang sangat mengesankan. Satu gigitan ular ini dapat dengan mudah membunuh seorang manusia. Ular ini bahkan mampu membunuh gajah Asia dewasa dalam waktu 3 jam saja jika tergigit di bagian yang riskan seperti di leher. Dan topik pembahasan yang kedua yaitu tentang ciri morfologi dan cara berkembang biak dari ular king cobra. King cobra memiliki ciri umum berwarna hitam atau coklat tua dengan bagian kepala yang cenderung berwarna lebih terang. Di sisik bawah tubuh berwarna keabuan atau kecoklatan, kecuali dada dan leher yang berwarna kuning cerah atau krem dengan pola belang hitam tak teratur yang nampak jelas ketika ular ini mengangkat dan membentangkan lehernya. Di sini bisa kita lihat di gambar 1 ada gambar ular king cobra yang sedang membentangkan kepalanya. Coba kita lihat warna-warna dan bagian-bagian dari warnanya. Panjang tubuh ular kobra umumnya berkisar antara 3,18 sampai 4 meter. Spesimen yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 5,85 meter. Kepala ular king cobra berukuran besar dengan moncong yang cenderung pendek dan tumpul, dan pupil mata pada ular king cobra adalah besar dan bundar. Dapat kita lihat di gambar 2 ini. Sama halnya dari ular-ular berbisa yang lain, ular king cobra juga memiliki sebuah kelenjar racun. Dapat dilihat di gambar bagian 3. Di situ tanda panahnya ada yang menunjukkan saluran racun dan kelenjar racun. Racun atau bisa dari ular king cobra ini selain bisa membunuh seseorang dengan sangat cepat, ternyata racun pada ular ini dapat mengurangi rasa sakit dari penyakit kencing manis sekaligus bisa menyembuhkan dari penyakit kencing manis. King cobra berkembang biak antara Januari dan April. Jantan bergulat satu sama lain untuk betina. Dapat kita lihat di gambar 4. Ini ada sebuah penampakan ular king cobra jantan dan betina, di mana keduanya itu saling melingkar satu sama lain atau bisa disebut dengan proses kawin pada ular. Setelah kawin, betina meletakkan antara 20 dan 50 telur putih kasar. Dia mendorong daun tumpukan atas sarang sehingga dan komposisi menyediakan panas untuk menetaskan telur. Jantan tetap dekat dengan sarang untuk membantu menjaganya, sedangkan betina tetap dengan telur. Sementara biasanya tidak agresif, ular kobra siap membela sarang mereka. Telur menetas di musim gugur. Telur ini menetas setelah 71 sampai 80 hari dan anak-anak ular yang keluar memiliki panjang 50 sampai 52 cm dan bobotnya antara 9 sampai 38 gram. Dapat dilihat di gambar 5, ini adalah seekor bayi ular king cobra yang baru saja menetas dari telurnya. Dan sekarang yang bagian 3
topik pembahasannya yaitu ekologi dan faktor-faktor terkait dengan lahan basah. Di sini dapat kita lihat di gambar 6 penampakan ular king cobra di sebuah hutan. Karena ular king cobra ini merasa nyaman di hutan dan juga habitatnya tidak hanya di hutan, namun bisa juga di rumpun bambu, rawa-rawa bakau, padang rumput, dataran tinggi, dan di sungai. Mereka lebih berhasil di daerah dengan sumber air karena spesies mangsa lebih banyak ditemukan. King cobra memiliki daerah jelajah yang luas mencakup beberapa jenis habitat seperti daerah yang basah dan lembab. Salah satu faktor yang mempengaruhi habitat ular kobra adalah suhu mikrohabitat atau suhu lingkungan. Suhu lingkungan dan kelembapan memberikan pengaruh terhadap habitat ular kobra. Suhu lingkungan atau suhu mikrohabitat yang tinggi menyebabkan king cobra berpindah dari suatu lokasi ke lokasi yang memiliki suhu yang lebih rendah. Faktor yang lainnya yaitu tanah. Ular kobra membuat lubang di tanah yang lembab sebagai tempat perlindungan dari serangan hewan lain dan bisa menjadi sarang untuk melindungi telur-telur ular king cobra. Berikut gambar 7 juga ini termasuk lingkungan yang lembab atau berair. Ular king cobra ini sering masuk ke tempat yang lebih lembab. Sekian penjelasan dari saya. Untuk bagian yang ke-4, 5, dan 6 itu akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu ini. Di sini saya akan menjelaskan manfaat ular king cobra. Poin pertama, ular kobra bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit seperti eksem, koreng, panu, kadas, dan kurap. Biasanya untuk mengobati penyakit kulit, bagian ular king cobra yang dikonsumsi adalah daging, darah, empedu, dan sumsum yang diolah ke dalam bentuk kapsul, minyak, atau salep. Poin kedua, menyembuhkan penyakit asma. Bagi yang memiliki penyakit asma bisa mencoba memakan daging ular king cobra. Poin ketiga, menyembuhkan penyakit kencing manis. Racun ular king cobra ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari penyakit kencing manis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal penting yang harus diketahui dari king cobra. Poin pertama, ular king cobra bisa hidup hingga 20 tahun. Poin kedua, king cobra adalah satu-satunya spesies ular yang membangun sarang untuk anak mereka yang mereka jaga dengan ganas. Poin ketiga, king cobra didefinisikan oleh tudung khas yang berada di sekitar leher. Tudung mengembang saat mereka merasa terancam. Poin keempat, king cobra suka tinggal di daerah lembab dan berair seperti danau dan sungai. Poin kelima, bisa ular kobra mampu menyuntikkan 5 kali lebih banyak daripada ular lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman atau dampak pemanfaatan dan saran agar ular king cobra tetap lestari. Unit Internasional Konvensi Alam telah mendaftarkan king cobra sebagai rentan terhadap kepunahan. King cobra menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari aktivitas manusia. Deforestasi besar-besaran di Asia Tenggara telah menghancurkan habitat king cobra dengan menjual kulitnya, makanan, dan keperluan pengobatan. King cobra juga dianiaya oleh manusia yang takut akan reputasi mengancam mereka. Saran agar king cobra tetap lestari, walau saat ini masih banyak dimanfaatkan, adalah melakukan pembudidayaan dan penangkaran khusus ular kobra. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar.